Udah mulai belum? Rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengajarkan dan akan memberikan hasil diskusi kami terhadap materi yaitu kolonisasi di Amerika Utara. Dalam rangka pengerjaan tugas daripada kelas Amerika, Sejarah Amerika, Pak Edwin, FK Pendidikan Sejarah 2019. Langsung saja. Judul kolonisasi di Amerika Utara. Anggota dari kelompok kami yaitu perkenalkan. Pertama, saya sendiri Muhammad Farhan. Lalu kemudian ada Putri Ayu dan juga ada Rahmat Cilaudin. Materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari proses menuju kolonisasi di Amerika Utara. Jika kita melihat Amerika, ternyata dahulunya di benua Amerika itu dihuni oleh suku Indian dan beberapa suku di sana merupakan penduduk asli daripada Amerika sebelum datangnya bangsa Barat di Amerika Utara. Mereka mengembangkan hidup nomaden atau berpindah-pindah sambil berburu binatang, mengumpulkan makanan dan menggunakan alat-alat dari batu. Namun keadaan segera berubah setelah penjajahan Eropa menginjakkan kaki di benua ini. Pertemuan langsung antara bangsa Eropa dengan penduduk asli Amerika tersebut terjadi ketika sekelompok penjelajah Norwegia, Norsemen, mencapai Greenland dan mendarat di Finlandia, Amerika Utara pada awal abad ke-11. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1492 Masehi, salah seorang anggota penjelajah dari Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus, navigator Italia, melihat sebuah pulau kawasan Amerika yang kemudian dikenal dengan San Salvador. Setelah mendarat sebentar, Columbus bertemu dengan sekelompok penduduk asli yang kemudian dikenalnya dengan istilah Indian. Setelah kedatangan Columbus tersebut, ribuan penjelajah Eropa menyusulnya dan mendarat setelah bermukim di berbagai kawasan Amerika yang disebut sebagai New World atau dunia baru oleh orang Eropa. Sebagian besar koloni yang berada di wilayah Amerika Utara dapat dikatakan sebagai jajahan kerajaan Inggris. Maka dari itu, para penjajah Inggris juga tidak mau ketinggalan dalam meramaikan penjajahan di dunia baru. Sebagian besar koloni yang berada di wilayah Amerika Utara dapat dikatakan sebagai jajahan kerajaan Inggris. Maka dari itu, para penjelajah Inggris juga tidak mau ketinggalan dalam meramaikan penjelajahan di dunia baru. Dimulai dengan penjajahan John Cabot, pedagang Genoa yang tinggal di London, yang berniat berlayar ke Brazil tetapi mendarat di Kanada, Newfoundland pada tahun 1497. Kemudian penjelajah Inggris yang berusaha menemukan daerah baru seperti penjelajahan Drake 1677 Masehi yang berhasil mengelilingi dunia. Gilbert dan Raleigh menjelajah daratan Amerika Utara. Dalam politiknya, Inggris melakukan kolonisasi ini di Amerika Utara sejak abad ke-16, berkaitan dengan situasi politik di dalam negeri saat itu. Walaupun klaim Inggris terhadap Amerika Utara berlangsung sejak penjelajahan John Cabot pada tahun 1497, tapi klaim tersebut tidak diikuti dengan tindakan yang nyata. Keberhasilan para penjelajah Inggris di Amerika terhadap kedudukan Spanyol mendorong Inggris untuk mengintensifkan kolonisasi di atas Amerika Utara. Atas dukungan pemerintah Inggris, Sir Humphrey Gilbert 1439 berhasil mendaratkan 200 pemukim potensial di Kanada pada tahun 1583 Masehi dan diteruskan oleh saudara tirinya Sir Waller Raleigh pada tahun 1650 Masehi yang mendirikan koloni Virginia. Dalam mendirikan koloni di Pulau Roanoke ternyata gagal setelah tahun 1519 Masehi. Kegagalan dalam mendirikan beberapa koloni di Amerika Utara ini dijadikan bahan pelajaran oleh Ratu Elizabeth pertama dengan menimbang bahwa 1. Keberhasilan kolonisasi tergantung pada sumber pertanian agar para pemukim tidak tergantung pada orang-orang Indian. 2. Kaum kolonis harus memelihara hubungan langsung dengan negeri induk Inggris.
Dan yang ketiga, perkembangan koloni tergantung pada dukungan finansial melalui perusahaan pasar modal yang dikelola secara profesional. Upaya terakhir tersebut baru terwujud pada awal abad ke-17. Materi selanjutnya yaitu awal kolonisasi di Amerika Utara akan disampaikan oleh rekan saya Putri Ayu. Untuk Putri Ayu, saya persilahkan untuk menggantikan saya berbicara. Guys, apakah kedengaran? Kedengaran Putri? Yang kedua itu awal kolonisasi di Amerika Utara. Next. Awal kolonisasi di Amerika itu ada 3 gitu. Yang pertama 1603 sampai 1625 Masehi. Kolonisasi awal Amerika Utara oleh Inggris mulai lebih intensif sejak pemerintah dipegang oleh Raja James I yang berasal dari keluarga Stuart. 1604 Masehi untuk mempermudah kaum kolonis memperoleh wilayah di Amerika Utara. Raja James I mendekati kembali Spanyol dan mengadakan perjanjian damai. Inggris didorong oleh kepentingan ekonomi. 2 kelompok pedagang yaitu Virginia Company dan Virginia Company of Plymouth meminta Raja Inggris untuk mendirikan perusahaan pasar modal untuk membiayai kolonisasi Amerika Utara. Setelah itu, berbondong-bondong kaum migran dari Inggris mendatangi benua baru tersebut. Namun demikian, karena ganasnya alam Virginia dan tidak cocoknya iklim di sana menyebabkan ribuan kaum migran mati. Pada tahun 1622 Masehi, dalam tercatat 6.000 migran mati dari 8.000 yang sudah bermukim di sana. Next. Sistem dari kolonisasi pada awalnya di Amerika Utara, selain atas sponsor pemerintah Inggris, juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dagang yang mencari komoditi ekspor. Para migran kaya yang juga pengusaha berani mengeluarkan biaya yang jumlah besar untuk mengongkosi para pekerja dari Inggris. Mereka mendirikan pusat-pusat pemukiman kaum migran yang kemudian menjadi daerah-daerah koloni yang memiliki model pemerintahan sendiri. Pusat-pusat pemukiman seperti New Hampshire, Maine, Maryland, Carolina, New Jersey, dan Pennsylvania. Next. Pada abad ke-17 telah terbentuk 13 daerah koloni di Amerika Utara, yaitu 1 Hampshire, 2 Massachusetts, 3 Rhode Island, 4 Connecticut, 5 Delaware, 6 New York, 7 New Jersey, 8 Pennsylvania, 9 Maryland, 10 Virginia, 11 North Carolina, 12 South Carolina, 13 Georgia. Next. Motivasi orang-orang Eropa bermigrasi ke benua baru Amerika pada abad ke-16. Motivasi agama seperti yang dijelaskan di atas merupakan faktor penting. Selain
dari Inggris, banyak juga orang-orang Jerman dan Irlandia bermigrasi ke Pennsylvania dan North Carolina, berusaha mencari kebebasan agama. Demikian juga dengan faktor politik, banyak orang-orang dekat kerajaan dari kalangan aristokrat yang tidak setuju dengan kesewenang-wenangan Raja Charles I tahun 1640-an Masehi meninggalkan Inggris menuju Virginia. Kemudian faktor ekonomi berkaitan dengan banyaknya kaum imigran yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu di Inggris dan belahan Eropa lainnya berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Namun demikian, antara tahun 1660 sampai 1700 Masehi, Inggris masih terus berusaha memperluas daerah koloninya dengan cara memaksakan dan mempengaruhi penguasa di daerah koloni tersebut. Koloni-koloni tersebut tetap menjadi bagian dari Imperium Inggris. Next. Setelah dilihat banyaknya kelompok imigran dari berbagai negara seperti Inggris, Jerman, Belanda, Irlandia, Skotlandia, Swiss, Prancis, dan lain-lain, maka sejak tahun 1680 Masehi, koloni Amerika telah menjadi pusat percampuran kebudayaan dari berbagai negara. Dari jumlah 1,4 juta penduduk, berbagai ras dan etnis tahun 1690 Masehi telah meningkat menjadi 25 juta tahun 1775 Masehi. Namun demikian, karena jumlah orang Inggris mencapai 90% dari jumlah kelompok migran, maka kebudayaan Inggris tetap dominan di ke-13 daerah koloni tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan Saudara Rahmat. Baiklah, saya akan menjelaskan dari koloni Inggris di Amerika Utara. Next. Koloni Inggris di Amerika Utara, bentangan wilayahnya di Amerika Utara yang luas menghadirkan satu hal yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi daerah tersebut. Tenaga kerja yang banyak. Negara-negara Eropa kemudian mengizinkan warga negaranya untuk bermigrasi menuju Amerika. Tenaga-tenaga kerja yang banyak ini yaitu dari para budak-budak yang dijual dari orang-orang asli atau suku Indian yang ada di sana. Next. Faktor-faktor antusiasmenya yaitu ada faktor ekonomi untuk mencari peruntungan ekonomi yang lebih baik dari negara asalnya. Yang kedua adalah faktor politik. Mengapa faktor politik? Karena untuk meningkatkan taraf kehidupan yang sebelumnya mengalami penindasan politik di negara asalnya. Kemudian faktor agama, agar mendapatkan kebebasan menjalankan ibadah atau beragama di Amerika Utara khususnya. Karena pada saat itu seperti di Inggris dan di negara-negara Eropa lainnya, kebebasan beragamanya itu sangat dibatasi. Next. Faktor utamanya yaitu dukungan pemerintah Inggris untuk melakukan kolonisasi, yakni untuk kepentingan memperluas wilayah imperium dan kepentingan ekonominya. Berkaitan dengan kepentingan ekonomi, maka dua kelompok dagang Inggris, yakni Virginia Company dan Virginia Company of Plymouth, meminta kerajaan agar mendirikan pasar modal untuk membiayai kolonisasi di wilayah Amerika Utara. Selanjutnya.
Perang 7 tahun yang terjadi pada tahun 1756 hingga 1763. Pada periode akhir abad ke-17, Prancis dan Inggris bersaing untuk menjadi penguasa terkuat di Amerika. Hubungan antar kedua negara memang bersih tegang, mengingat Inggris dan Prancis pernah saling berperang pada tahun 1702 sampai 1713 Masehi dan 1744 sampai 1748 Masehi. Perang kemudian berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 1748 Masehi. Next. Meskipun dianggap sudah berdamai, hubungan ini kembali renggang akibat perebutan kekuasaan di benua Amerika, khususnya di Amerika Utara, yang dianggap sebagai dunia baru, yang seperti yang dijelaskan oleh saudara Farhan tadi mengenai penemuan dari dunia baru dari Amerika, yaitu oleh Columbus. Dan akhirnya menjadi suatu wilayah koloni bangsa Eropa. Semakin padat penduduk dengan bertambahnya jumlah imigran. Hal ini mengakibatkan terbatasnya sumber daya alam yang tidak tersebar merata di masing-masing wilayah koloninya. Kepentingan Inggris untuk melakukan perluasan wilayah membuat perjanjian damai 8 tahun silam menjadi batal. Inggris menyatakan perang untuk merebut wilayah barat Amerika yang dikuasai oleh Prancis, yakni hamparan tanah luas dan kekayaan tambang yang melimpah. Hal ini kemudian menjadi awal dari perebutan kekuasaan di masing-masing wilayah antara bangsa Eropa satu dengan bangsa Eropa lainnya. Puncaknya ialah Perang 7 tahun yang terjadi antara Inggris dan Prancis pada tahun 1756 sampai 1763 Masehi. Kemudian slide selanjutnya. Next. Baiklah, untuk yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farhan. Terima kasih Rahmat dan Putri Ayu. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Sebentar. Oke, saya mulaikan. Kebijakan pajak di 13 koloni. Kebijakan Inggris di 13 koloni. Inggris telah memenangkan perang, namun perang yang telah disebut oleh Rahmat tadi. Namun tetap saja perang itu menguras keuangan Inggris. Untuk kembali menstabilkan ekonominya, Inggris melakukan kebijakan untuk menarik pajak dari rakyat di 13 koloni. 13 koloni itu bisa dilihat di peta yang sudah kami sediakan di sebelah kiri itu ya. Ini peta 13 koloni pada tahun 1975. Ada pembagian-pembagiannya gitu. Nah, kalau penduduk asli Amerika yakni orang Indian itu tidak dikenakan pajak karena dipandang sebagai musuh. Pemerintah Inggris beranggapan bahwa koloni mereka adalah masyarakat yang makmur. Masyarakat koloni terkenal sebagai pengusaha, pedagang, dan tuan tanah perkebunan. Belum lagi mereka baru saja mendapatkan tambahan tanah dan harta setelah Inggris menang perang melawan Prancis. Kebijakan pajak yang diberlakukan adalah Townshend Act. Aturan ini mengharuskan koloni Amerika untuk membayar pajak pada produk-produk impor dari Inggris seperti cat, kertas, kaca, dan teh. Rakyat koloni merasa itu hanya peraturan sepihak karena di parlemen Inggris tidak ada perwakilan rakyat koloni yang dapat memberikan suara dan saran mewakili rakyat koloni. Karena mereka merasa dirugikan, akhirnya rakyat koloni Amerika mulai melakukan protes pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 1975 Masehi, 1970 lebih tepatnya di Masehi, karena tidak menyukai kebijakan pajak tersebut, rakyat koloni mulai menyuruhkan untuk memboikot semua produk impor dari Inggris. Dampaknya, barang-barang tidak laku. Pemasukan Inggris menurun, dan kerajaan Inggris jadi merasa kesal. Raja George III yang merupakan Raja Inggris saat itu memutuskan untuk mengirim ribuan tentaranya menuju Amerika untuk menertibkan situasi dan memaksa kembali rakyat koloni untuk mengikuti peraturan serta membayar pajak. Ternyata keputusan tersebut merupakan sebuah blunder dan malah memperburuk situasi. Semakin banyak tentara Inggris yang datang ke koloni, semakin panas juga situasi di sana.
Tidak tinggal diam, rakyat koloni pun berdemonstrasi menuntut agar mereka dapat memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan di parlemen Inggris. Slogan yang terkenal saat itu ialah no taxation without representation. Jadi tidak ada pajak kalau kami itu tidak punya perwakilan di Inggris gitu. Karena mereka pajak ini ditentukan sepihak. Pada 5 Maret 1970 Masehi, pasukan tentara Inggris dilempar batu oleh para demonstran. Lalu secara tak terduga pasukan tersebut membalas dengan tembakan yang mengarah langsung ke demonstran. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Boston Massacre yang menewaskan 5 orang rakyat koloni. Peristiwa ini membuat seluruh rakyat koloni menjadi marah. Ini salah satu peristiwa yang terkenal daripada bagian dari revolusi Amerika, yaitu Boston Tea Party. Pesta teh di Boston. Kenapa disebut pesta teh? Ya, kita akan melihat rangkaian peristiwanya. Peristiwa Boston Tea Party yang pertama berawal dari 16 Desember 1773. Terjadi peristiwa yang paling ikonik atau terkenal dalam sejarah revolusi Amerika, yaitu disebut dengan Boston Tea Party atau pesta teh di Boston. Singkatnya, peristiwa ini merupakan peristiwa protes dari warga koloni terhadap kesewenang-wenangan Inggris, termasuk tentang pajak teh. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu membeli dan membayar pajak dari teh tersebut apabila telah mendarat dari pelabuhan Boston. Peristiwa ini dimulai 1974. Di awal tahun, peristiwa ini dimulai dari berlabuhnya 3 kapal milik East Indian Company (EIC) milik Inggris yang bermuatan teh di pelabuhan Boston, Massachusetts. Pada saat itu, sebuah kelompok dari rakyat koloni bernama Sons of Liberty, kelompok itu namanya Sons of Liberty, menyamar menjadi para pekerja Indian. Mereka menyelinap masuk ke kapal lalu membuang seluruh muatan teh ke laut. Kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Act. Kebijakan yang tidak bisa ditoleransi lagi seperti itu. Nah, jadi kenapa dibuat teh party tadi? Kenapa disebut pesta teh? Karena semua tehnya dibuang ke laut. Jadi lautnya bercampur dengan teh. Tidak manis karena laut kan airnya asin. Kebijakan menghasilkan 4 hal yang harus dipatuhi 13 koloni, yaitu, nah ini salah satu sebab-sebab kemarahan mereka. Yang pertama yaitu pelabuhan Boston ditutup hingga seluruhnya. Yang kedua, teh yang dibuang tadi harus dibayar kembali. 3, majelis umum dibubarkan, kekuasaan dialihkan kepada gubernur militer Inggris. 4, jika pejabat kerajaan Inggris non-koloni melanggar hukum, mereka tidak dapat diadili di pengadilan wilayah kota Massachusetts. Yang kelima, bangunan kosong yang dimiliki rakyat koloni bisa diberikan untuk menampung tentara kerajaan Inggris. Masyarakat koloni bereaksi dan menentang dengan membuat pemerintahannya sendiri. Mereka mengatakan bukan lagi bagian dari Inggris, hingga akhirnya pecah perang skala besar. Berikut peristiwa penting yang terjadi sepanjang Perang Amerika. Yang pertama itu pertempuran Lexington. Pertempuran ini meletus pada 19 April 1975 yang sekaligus menandakan awal mula terjadinya peperangan terbuka antara 13 koloni dengan Inggris. Ini pertempuran Amerika pertama, yaitu pertempuran Lexington. Pertempuran ini terjadi antara pihak kerajaan George III. Ini terjadi karena pihak Raja George III mengabaikan hasil dari Kongres Kontinental pertama. Pertempuran pertama kali berlangsung di kota Lexington. Kemudian pertempuran menjalar di kota Concord, kemudian di Boston. Yang kedua, pertempuran Bunker Hill. 17 Juni 1975 Masehi, meskipun tidak berpengalaman dalam perang, tentara Amerika berhasil menahan pasukan Inggris selama lebih dari 2 jam di Brad's Hill. Hal ini menunjukkan bahwa tentara Amerika tidak terintimidasi oleh ribuan pasukan Inggris. Dari 2.200 tentara berpengalaman Inggris, lebih dari 1.000 orang terluka berat dan gugur di medan pertempuran. 3. Pertempuran Saratoga. 17 Oktober 1977. Komandan pasukan Inggris di Amerika Utara melancarkan misi untuk menguasai lembah Sungai Hudson yang memiliki nilai strategis selama Perang Amerika. Hasil dari pertempuran ini berakhir dengan kekalahan Inggris dan menjadi titik terang bagi kemenangan Amerika yang akhirnya mendapat bantuan dari Prancis dan negara Eropa lainnya. Demikian materi dan hasil diskusi yang dapat kami bertiga sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kritik, komentar, dan saran, mohon diberikan untuk memperbaiki apa yang telah kami dapat dan apa juga apa yang telah kalian dapat.
Demikian dari saya dan rekan-rekan saya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun enggak mau waalaikumsalam kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa lagi nih? Dah, nunggu rekaman. Kalau rekaman yang tak ada hilang, kita bisa bagi rekaman lagi. Kita ada nak ngomong lah nih. Ada yang mau disampaikan tak? Nggak ada sih. Putri Ayu. Biasa kau Enggak kayaknya. nanti kau di chat ribut-ribut apa? Lele dah. Nah, tak ada ya. Nah, aku hentikan rekamannya. Makasih budak. Oke. Makasih banyak. Terutama kita berdua lah. Itu PPT tu aku tak ada bantu tu. Sorry. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya makasih. Oke.